Udah di-record ya, silakan dimulai. Nggak apa-apa, nggak usah nunggu rame, jadi kamu bisa cepet istirahat. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di Recap 21 Days Abundance Meditation Challenge, program dari Deepak Chopra yang selama 21 hari belakangan sudah kita jalani bersama dan di-share di channel spiritual. Hari ini aku perkenalkan Filia Rahmah. Yang ngepost tasnya setiap hari di thread di sana. Aku ingin mencoba melakukan recap dari challenge kita ini, tapi diawali dengan sedikit penjelasan dari buku Deepak Chopra sendiri, yang berjudul Abundance dan Achieving Wealth. Dari buku ini aku akan coba ambil sedikit yang related langsung dengan challenge yang sudah kita lakukan selama 21 hari belakangan. Ya, mari kita mulai. Oke, ini ada sedikit quotes. When your mind and heart are truly open, abundance will flow to you effortlessly and easily. So, jadi ketika pikiran dan hati kita terbuka, keberlimpahan itu akan secara otomatis mengalir ke dalam diri kita dengan mudah dan tanpa harus berusaha keras. Ya, perjalanan kita tuh dimulai dengan sebuah pertanyaan. Apa sih menurut kamu arti dari abundance itu? Dan ini yang di samping ini adalah sedikit pengertian yang aku sendiri merasa di awal perjalananku mengenai apa sih abundance itu. Jadi aku mengartikannya sebagai kesehatan, sebagai kebahagiaan, rasa damai dalam diri, rasa cinta terhadap sesama, kebebasan untuk melakukan apapun yang aku mau, dan relation with others ini aku memiliki banyak teman, memiliki keluarga yang menyenangkan gitu. Bagiku saat itu abundance itu adalah itu. Tapi seiring berjalannya proses challenge kita yang 21 hari itu ada pergeseran. Dan ini ada sedikit dari buku Deepak Chopra. Dia meng-highlight ini tentang apa sih perjalanan gitu. Bagaimana sih perjalanan untuk menemukan abundance itu. Jadi dia menjabarkan dulu permasalahannya apa. Di slide ini, dia itu ingin membicarakan bahwa banyak dari kita itu yang ternyata memiliki mindset bahwa hidup kita itu serba kekurangan. Kurang dari segi finansial, kurang dari segi relasi antar manusia, misalnya belum ketemu jodoh gitu ya, atau kurang percaya diri dan lain sebagainya. Nah, hal ini itu membuat kita merasa insecure dan lalu otomatis membuat kita tuh jadi berandai-andai. Seandainya ya aku kaya, seandainya aku percaya diri, seandainya aku punya pasangan yang sempurna, aku pasti akan merasa bahagia gitu. Lalu secara otomatis kita akan bertindak dalam hidup bagaimana ya caranya kita bisa mencapai keadaan-keadaan yang kita inginkan tersebut itu gitu. Keadaan yang kita andai-andaikan itu tadi. Nah, secara tidak sadar, saat kita berusaha mewujudkan keinginan-keinginan itu, yang berperan besar itu sebenarnya malah ego. Ego lah yang mengendalikan pikiran dan tindakan kita. Hal ini mencegah kita untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, lebih baik, daripada segala impian-impian awal yang kita inginkan tadi. Gitu. Apa sih hal yang lebih baik-baik itu? Misalnya, contohnya adalah kedamaian dalam diri, perasaan berkecukupan, dan penerimaan atas diri sendiri, self-acceptance. Gitu. Hal-hal ini padahal sebenarnya yang malah memberikan akses kepada keberlimpahan atau abundance dari universe dan
memberikan akses kepada sebuah kehidupan di mana segalanya itu memungkinkan. Oh, baik. Nah, kalau di slide ini, menurut Deepak Chopra, ada beberapa hal yang menjadi sumber masalah saat kita ingin menciptakan sebuah keberlimpahan atau abundance. Di dalam pikiran kebanyakan orang, keberlimpahan itu adalah opposite atau lawan kata dari kekurangan. Padahal belum tentu benar seperti itu. Tidak selalu. Ya. Yang kedua, kalau kita ingin sukses, jalannya tuh harus susah payah. Gitu, harus selalu susah payah. Dan tidak untuk semua orang sukses itu. Terus permasalahan ketiga, ini diambil contoh uang, tapi intinya adalah untuk menghasilkan uang, walaupun kita sudah menghasilkan uang, belum tentu kita tuh bisa selamat dari perasaan insecure. Jadi, kalau ketiga ini digabungkan, berarti itu nanti akan menciptakan sebuah kepercayaan atau pemahaman baru dalam pikiran bahwa kalau mau sukses itu harus bergantung dengan harus kerja keras terus, berusaha terus-terusan, dan harus berkompetisi secara ganas gitu. Dan gambaran yang seperti ini tuh terasa sangat suram banget gitu, kayak aduh mau gini banget ya kalau mau sukses gitu. Kenapa gitu? Dan kalaupun kita tidak berpikir seperti itu, ujung-ujungnya tuh best case scenario yang terpikir dari kombinasi 3 problem ini itu adalah bahwa oh berarti hidup ini sangat penuh resiko ya. Satu, harus kerja keras, dan kalau setelah kerja keras udah dapat kesuksesan pun nggak boleh sampai salah langkah gitu, karena kalau salah langkah hilang lagi gitu kesuksesannya. Jadi problemnya menurut Deepak Chopra itu adalah kombinasi dari ketiga ini. Oke, mari kita lanjut. Nah, sebenarnya apa yang kita cari dalam area apapun dalam hidup kita itu adalah sebuah kecukupan. Dan kecukupan ini bisa ditemukan dalam diri kita sendiri. Nah, di sini aku ingin sedikit jelaskan. Goal sebenarnya dari kita itu adalah menemukan perasaan berkecukupan, fulfillment ini. Dan perasaan ini hanya dapat kita temukan ketika kita mencari di dalam diri sendiri. Maksudnya apa? Nah, kalau kita coba lihat keadaan kita selama ini, kita mendefinisikan sukses itu dari faktor eksternal. Seperti seberapa besar sih pendapatan kita, setinggi apa jabatan kita, seberapa banyak harta kita, dan seterusnya. Kalau pola pikirnya begini, berarti secara tidak sadar kita menanamkan bahwa sukses itu hanya bisa dimiliki oleh segelintir orang saja. Kan jabatan bagus itu jumlahnya cuma sedikit ya. Terus nggak semua orang juga bisa kaya raya seperti Elon Musk gitu. Dan masih banyak contoh lain. Jadi prevailing belief-nya itu adalah sukses itu hanya untuk segelintir orang. Nah, coba kita geser mindset-nya sekarang. Mari kita definisikan sukses atau keberlimpahan itu sebagai kondisi di dalam diri kita sendiri, di mana kita merasa sudah berkecukupan dengan apa yang kita miliki sekarang. Sudah sukses walau dimanapun kondisi kehidupan kita sekarang. Bayangkan nih, kalau ada sebuah keyakinan dalam diri yang menganggap bahwa perasaan berkecukupan dalam diri sendiri ini setara dengan definisi sukses yang selama ini kita damba-dambakan itu, gitu. Yang selama ini dijunjung tinggi oleh banyak orang itu. Kalau kita berhasil berpikir dengan mindset baru ini, kita akan menemukan bahwa detik ini juga kita tuh udah jadi orang yang sukses loh sebenarnya. Kenapa begitu? Oke. Dalam bukunya Deepak Chopra mengatakan bahwa esensi dari abundance mindset itu
sebenarnya adalah proses kreatif yang berasal dari diri kita yang sebenarnya sudah kita lakukan seumur hidup gitu. Sekarang PR-nya tinggal bagaimana caranya proses kreatif ini menghasilkan keputusan yang tepat dalam hidup sehingga hidup kita jadi lebih baik gitu. Oke, baik. Next. Oke. Kunci dari keberlimpahan adalah is being in your dharma. Apa itu dharma? Staying on the path that is best for you. Nah, aku ingin bicara sedikit di sini. Konsep dari the best path for you ini yang gimana sih? Gitu ya. Kan beda-beda ya tiap orang. Nah, sebelum aku bicara itu, aku ingin tarik ke belakang dulu sedikit tentang kata-kata path atau jalan hidup. Sebenarnya itu nggak ada namanya yang the ultimate best path. Kita tuh bebas memilih jalan mana yang mau ditempuh. Bebas memutuskan mau melakukan apa. Nah, kalau kita lihat sekeliling kita, apa yang kita punya sekarang ini adalah hasil dari serangkaian keputusan yang kita ambil dalam hidup. Contoh, kita punya rumah karena kita memutuskan ingin beli rumah. Kita punya kendaraan karena kita memutuskan ingin kendaraan dan lain sebagainya. Tapi kalau pikiran kita berpusat cuma di harta aja, maka kita akan tersesat. Karena sebenarnya harta benda itu tidak memiliki nilai intrinsik, gitu ya. Nilai intrinsik itu adalah nilai face value. Jadi contohnya misalnya uang 100.000, ya nilainya 100.000 gitu. Bisa ditukarkan dengan sesuatu benda lain yang nilainya 100.000. Nah, itu nih contoh nilai intrinsik. Nah, kalau kita pikiran berpusat di harta saja akan tersesat karena sebenarnya tidak memiliki nilai intrinsik. Nah, seperti misalnya rumah yang besar. Contoh kayak rumah yang seharga 50 miliar lah, sebutlah begitu. Rumah itu tidak menjamin kebahagiaan orang yang tinggal di dalamnya. Gitu. Jadi nilai intrinsik 50 miliarnya itu nggak tercerminkan dengan terhadap kebahagiaan orang yang tinggal di dalamnya. Gitu. Contoh lain adalah sebuah pekerjaan. Sebuah pekerjaan yang sama, posisi yang sama, job desk yang sama, dilakukan oleh dua orang yang berbeda. Yang satu merasa fulfillment dalam hidupnya ketika melakukan pekerjaan itu, sementara yang satunya lagi malah merasa tertekan. Nah, itulah kalau kita melihat dari material, itu malah jadi akan tersesat gitu. Kalau kita mau memiliki hal yang lebih dalam hidup, maka kita harus membuat sebuah visi yang sesuai sama dharma ini tadi. Oke, bagaimana sih caranya? Dikasih cheat sheet sama Deepak Chopra. Oke, dharma itu ternyata bisa mensupport kamu dan bisa tidak mensupport kamu. Ini ada beberapa hal, dia ngasih bocoran yang mana-mana aja sih yang bakalan disupport oleh dharma menurut Deepak Chopra. Oke. Pertama, tujuan kita saat menginginkan sesuatu itu adalah tujuannya lebih ke arah bahagia dan merasa cukup gitu. Jadi tujuannya itu adalah bahagia, bukan misalnya pengen uang 100 miliar, ya boleh aja sih berharap gitu. Cuman happy nggak kamu dengan itu gitu. Jadi penekanannya lebih ke happy apa enggaknya. Terus you give yourself to others. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, itu jangan melulu terfokus ke diri kita. Tapi gimana caranya supaya apa yang kita inginkan itu juga berguna bagi orang lain gitu. Makanya dibilang you give yourself to others to serve gitu. Yang ketiga adalah you make others people's success as important as your own.
Ini juga ke-reflect kalau misalnya teman-teman abundance meditation, ingat ada salah satu tugas, saya lupa di hari keberapa, kita dibayangkan untuk kita untuk membayangkan bahwa kita tuh adalah satu kesatuan, tidak ada kompetisi. Kita tuh satu dengan universe, merupakan satu entitas dengan manusia lain. Jadi ketika kita sudah merasakan itu, keberlimpahan itu akan lebih cepat datang ke kita gitu. Ya, lalu you act out of love. Jadi alasan kita melakukan sesuatu, alasan kita menginginkan sesuatu itu datang dari perasaan kasih, perasaan menyayangi sesama gitu. Dan saat kita menginginkan sesuatu, you are peaceful, itu dalam keadaan damai, tidak sedang menginginkan hal-hal yang buruk bagi yang lain. Kita menginginkan sesuatu berasal dari pikiran yang mindful, itu tuh akan disupport oleh Dharma gitu. Terus you inspire yourself and others around you. Ini masih terkait dengan you give yourself to others ya, otomatis juga ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu dengan mindful, kita tuh akan inspire other people gitu. Dan hal-hal yang kayak gini justru didukung oleh Dharma dan malah akan diberi keberlimpahan. Nah, yang terakhir ini sebenarnya nggak terakhir sih, masih banyak yang lain, cuman yang dari besarnya ada di poin-poin ini. Yang terakhir ini adalah expand your options and be open-minded. Ini cukup penting karena kadang kita itu kan kayak terpatok di satu hal. Misalnya, gini, aku punya aim, aku pingin promosi pekerjaan dari jabatan A ke jabatan B. Caranya pokoknya nggak mau tahu gimana, aku harus promosi setelah melakukan proyek A gitu. Padahal kalau kita menyerahkan kepada semesta, caranya itu suka aneh-aneh untuk mewujudkan keinginan gitu. Jadi itulah pentingnya open-minded, ya udah pokoknya kita melakukan maksimal yang kita bisa lakukan. Terus setelah itu ya udah serahkan aja ke semesta, be open-minded and they will give it to you gitu. Nah, kalau ada hal yang disupport oleh Dharma, berarti ada hal yang tidak disupport oleh Dharma. Ini dia cheat sheet-nya. Oke, Dharma tidak akan mendukung kamu apabila kamu tujuannya cuma pingin jadi nomor 1 aja. Kamu menginginkan sesuatu itu hanya untuk show off, hanya untuk dipuji-puji bahwa kamu juara 1 dan sebagainya. Itu nggak bakal dikasih. Mau kamu bermanifestasi sekuat apa nggak bakal dikasih ya. Maaf, gitu. Yang nomor 2 adalah you climb on the back of others. Ini lebih ke arah memanfaatkan orang lain gitu. Ketika kamu berusaha, ketika kamu menginginkan sesuatu, kamu memanfaatkan orang lain. Itu udah pasti nggak akan disupport oleh universe. When you do anything dishonest, ini sama juga dengan sebelumnya, dia melebarkan pengertiannya lagi, tidak hanya memanfaatkan orang, tapi juga anything dishonest tidak akan mendapat dukungan oleh semesta. Jadi ketika kamu menginginkan sesuatu, harus dengan tulus, perasaan jujur, dan tidak ada keinginan menyakiti orang lain gitu. Terus kamu juga tidak akan didukung oleh Dharma apabila kamu menyalahkan orang lain atas kesulitan. Ya, walaupun kita sudah melakukan bermanifestasi sesuai cheat di halaman sebelumnya, hal-hal yang disupport oleh Dharma, tidak berarti bahwa kita tidak akan menemukan kesulitan dalam hidup. Ya. Nah, ketika kita menemukan kesulitan itu, sebisa mungkin tuh jangan sampai nyalahin orang lain. Ya udah, kita refleksi aja dulu ke diri kita, ini apa yang kurang ya? Apa yang belum benar dari manifestasi aku atau dari usaha aku gitu. Jadi jangan nyari keluar dulu, jangan nyalahin orang dulu gitu. Refleksi ke diri sendiri dulu. Tuh. Selanjutnya adalah ketika kamu mengignore atau tidak menghiraukan keperluan orang lain di sekitar kamu. Jadi kamu punya keinginan, udah kamu sesuaikan cheat sebelumnya, tapi kamu tidak mengindahkan kepentingan orang-orang di sekitar kamu. Jadi kayak
Misalnya nih kamu bergerak di sebuah charity yang kamu kayak kamu menuangkan seluruh waktumu, tenagamu ke situ, tapi ternyata kamu dengan melakukan itu keluargamu jadi berantakan, kamu tinggalkan, nah itu gak akan didukung juga oleh Dharma tuh, gak maju-maju usahamu nanti itu, gitu. Jadi perhatikan juga orang-orang di sekitar kamu gimana. Selanjutnya adalah you are certain that you are always right. Kamu yakin bahwa kamu tuh selalu benar aja gitu, gak mungkin salah gue deh gitu. Itu gak akan disupport oleh Dharma. Jadi ini masih ada kaitannya dengan sisi sebelumnya. You have to be open-minded. Gimana ya? Ketika kita menginginkan sesuatu, universe itu akan memberikan dengan berbagai cara yang tidak terduga. Nah, kalau kita punya mindset yang you are always right, itu tuh seperti kita kayak memblokir jalannya universe buat ngasih ke kita. Jadi ya sudahlah, gak usah kamu ngerasa paling benar sendiri atau gimana, udah biarin aja universe bekerja sesuai caranya gitu. Nah, yang terakhir ini agak unik, you ignore your stress level. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, kita udah melakukan cheat dari halaman sebelumnya, yang di sini juga dihindari gitu, tapi ternyata saat kita bermanifestasi atau berusaha mencapai goals yang kita inginkan, kita tuh malah stres sendiri gitu. Nah, ini berarti kita mesti pinter nih ngedengerin diri sendiri. Oh, mungkin sebenarnya ini adalah cara universe untuk mengarahkan aku ke goals yang lain. Mungkin yang ini tuh sebenarnya bukan buat aku. Jadi kita tuh mesti pinter menimbang di sini. Ini aku udah berusaha sekuat tenaga, tapi kok nggak dapet juga, yang ada malah stres gitu. Nah, di sini kita bisa mulai mempertimbangkan untuk mengambil keputusan memindah goalnya, nge-switch gitu. Dan kembali lagi ke titik be open-minded. Oke, jadi inilah cheat dari Deepak Chopra tentang Dharma dan abundance. Caranya supaya cepat tercapai. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke recap 21 days challenge kita sendiri. Di tas hari terakhir itu diminta untuk menuliskan report singkat. Dan inilah report aku atau letter aku ya. Di situ diminta, my name is Filia Rahma. I'm from Samarinda, but now I live in Jakarta. Oke. Apa sih yang aku dapat dari 21 Days Meditation Challenge yang sudah dilakukan selama 3 minggu belakangan ini? Nah, si challenge ini membantu aku untuk mengerti limiting belief aku tuh apa aja sih gitu. Ternyata ada ya hal-hal selama ini yang aku tanpa sadar hal-hal tersebut itu menghentikan aku dari mendapatkan abundance di hidupku gitu. Salah satunya yang aku tersadar dengan cara yang agak keras ya, seperti ditampar, itu adalah ternyata selama ini aku tuh kalau mau ngapa-ngapain itu aku masih harus cari validasi dari orang lain gitu. Aku tuh punya tendensi untuk berhenti berusaha kalau misalnya aku nggak ada temennya, aku harus ngerjain sendiri gitu. Itu kayaknya berat banget, nggak ngerti kenapa. Dan nggak maju-maju, padahal sebenarnya ya kalau ditelaah, ya dikerjain sendiri ya juga bisa kok gitu. Bukan berarti nggak perlu pertolongan, cuma kan nggak ada yang ngelarang juga kalau misalnya aku kerjain sendiri, terus di tengah jalan aku mau nanya orang kan nggak dilarang juga ya. Bukan berarti like every step of the way aku harus ada partnernya gitu kan, nggak juga gitu. Dan meditation challenge ini tuh ngebantu banget aku untuk mengenal diri sendiri. Ternyata aku ini begini, aku ini begitu gitu. Dan karena sudah ngerti dengan limiting beliefku sendiri itu bagaimana, nah aku tuh jadi bisa mulai afirmasi diri, bisa mengenal diri sendiri, dan sampai pada satu kesimpulan bahwa I am enough gitu. I don't have to rely on other support. Sekali lagi, I am enough. Jadi itu menjadi satu afirmasiku setiap hari saat pagi gitu. Oke.
Aha. Terus tentang bagaimana pendapatnya di dalam joining this program dan working in a group stream. Yes, I do. So, it made me realize my own obstacle at certain tasks. Jadi ada hari-hari di mana aku ternyata nggak maju deh ngerjain tasnya. Waduh, kenapa sulit banget ya? Gitu. Jadi aku menelaah kenapa task ini sulit dan kenapa aku terhambat di situ. Apakah karena waktu kah? Atau karena jenis tugasnya? Atau apa gitu. Nah, kalau misalnya aku terhambat di sebuah tugas, entah di satu hari atau malah di beberapa hari gitu, itu tuh berarti, oh, aku tuh punya homework di situ tuh. Ini nih ada yang harus dikembangkan dari diriku sendiri yang terkait dengan task hari itu. Nah, aku sendiri secara pribadi terhambat di tugas yang hari ke berapa ya? 12, 11. Tentang bertanya ke ibu gitu. Wah, itu tuh berat banget ke aku. Bertanya ke ibu tentang apa sih cita-citanya ibu yang belum tercapai. Uh, it was hard karena sebenarnya my relationship with my mother is not that good. Jadi memulai percakapan dengan beliau itu perlu mengungkit banyak luka lama gitu. Tapi oke lah, aku bertekad nih aku mesti maju gitu. Dan sekalian juga aku mengambil momentum. Okay, I'm gonna fix my relationship with my mom, and this is the right time to start. Ya udah. Jadi dengan segala kegugupan, segala kesulitan hari itu aku telepon ibuku, aku bicara sama dia dan aku tanya gitu. Dan ternyata setelah dilewati itu tuh nggak semenakutkan itu gitu. Jadi itu pelajaran lagi, oh, my other limiting belief is that I assume too much. Asumsiku kebanyakan, weh udah nggak usah overthinking, udah gitu. Lakuin aja dulu. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir dari situ adalah what do you do now? What is your next project? Terus siapa tahu di sini bakal ketemu orang-orang yang interested dengan my next project gitu. Oke, right now sekarang aku jadi animal communicator. Aku memberikan layanan untuk berbicara dengan hewan. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin bicara dengan hewan, boleh ke aku. As my next project, berikutnya aku ingin mengembangkan skill aku. Aku ingin belajar Reiki. Jadi awalnya aku ingin belajar Reiki ini kan penyembuhan ya. Penyembuhan secara energi. Awalnya pengen belajar juga nih untuk hewan. Jadi biar ditandem sama jasa animal communicator aku. Cuman setelah kesana kemari, ya why not gitu. Kenapa nggak dikembangkan sekalian untuk yang manusia juga gitu. Karena eh ada beberapa lah yang bilang bahwa aku tuh sebenarnya punya kemampuan healer gitu. So why not just try gitu. Nah, adakah yang tertarik juga kalau misalnya aku belajar Reiki? Adakah yang mau menjadi pasien-pasien aku? Aku Oke, mau. so oke deh. Saya. Oke. Aku coba. Oke, Kamu so ngerjain this is apa aja my kita mau. recap. Sekian dari saya, ini recapnya. Nah, sekarang mari kita sharing. Ini nggak cuma buat yang udah selesai ya, yang belum juga nggak apa-apa, atau yang malah belum mulai juga Q&A kalau mau. dulu. Q&A Oke. dulu. Oke, ada pertanyaan kah? Aku belum melihat chat. Kak ada yang ingin Ini bertanya, di mungkin ada yang share. mau memulai. Ada yang mau open mic juga silahkan. Aku akan berusaha jawab kalau aku tahu. Amelia, Wih, aku ini Fajril yang hebat sama. bertanya dan menanggapi sih sebenarnya. Oke. Aku tadi Sip. tertarik banget ini yang pas bagian tadi yang slide yang bagian abundance itu tidak selalu sama dengan lack. Iya. Nah, itu gimana Kak? Maksudnya boleh tolong dijelaskan lagi nggak? Oke, itu berangkat dari ini.
berangkat dari definisinya, karena tiap orang beda-beda ya. Ada yang merasa abundance itu adalah ketika aku kecukupan uang, kesehatan, dan ABCD. Tapi di orang yang lain, aduh aku nggak perlu deh uang banyak, yang penting mentalku happy gitu. Jadi apakah salah satunya berabundance, apakah salah satunya kekurangan? What do you think, Christy? I Siapa see. dalam Jadi, kasus ini, siapa yang kelebihan, siapa yang kekurangan? oke, aku ngerti. Jadi, maksudnya orang itu selama ini selalu berusaha mendefinisikan itu secara, apa namanya, kayak katanya doang gitu ya. Jadi kayak misalkan Betul, lawannya tinggi, rendah gitu, lawannya naik, turun gitu betul. ya. Padahal Iya, secara definisi itu kita tidak bisa mendefinisikan satu kata abundance itu ke dalam suatu kayak istilahnya yang saklek gitu ya, yang udah pokoknya definisi abundance itu ini gitu. Karena pada betul. kenyataannya definisi abundance itu sangat subjektif tergantung orang yang memandang abundance itu sebagai apa. Oleh karenanya abundance tidak selalu berkebalikan dengan kekurangan atau lack gitu ya. Oke, ngerti-ngerti Yes, you sekarang. say it best already sih. Ya ini juga salah satu aku yang membuat aku bingung gitu mengadakan recap ini karena abundance sendiri artinya untuk tiap orang itu beda-beda gitu. Jadi aku nggak bisa ngasih satu doang. Makanya ini aku in general aja gitu. Walaupun ini kalau misalnya berminat membaca bukunya si Deepak Chopra yang ku bahas sekarang ini, dia tuh bahkan sampai ngasih caranya, kayak ada kuis-kuisnya gitu. Itu berawal dari kuis. Kuisnya untuk mengetahui posisi kamu sekarang ada di mana nih. Jadi secara abundance, secara pemikiran, secara bahkan sampai keuangan dan mental state kamu ada di mana. Nah, dari situ kamu bisa berangkat dikasih tipsnya nih. Berarti kalau hasil kuis kamu begini, hasilnya akan begini. Hasilnya nanti apa trik-triknya strategi untuk kamu itu begini, strategi untuk kamu itu begini gitu. Dan berakhir, tahu nggak yang menarik apa teman-teman? Dia mengajarkan cara alignment chakra. So, ini maybe next month aku pengen ngebahas buku ini lagi in depth tapi kali ini ya. Let's say I don't know, sometime next month. Tapi untuk yang malam ini kita batasin di sini dulu. Mari kita ngobrol. Nanti ku share bukunya ya, Festi. Catat Debbie, oke fine. Kak Virago baru mau mulai, nggak apa-apa, serius itu kan threadnya ada terus di situ. Mulai aja, silahkan disesuaikan dengan pace-nya sendiri. Mau maju seberapa cepat, seberapa lambat, it's your own journey gitu. Karena itu untuk tujuannya untuk mengenal diri sendiri. Begitu kok. Ada lagi pertanyaan kah? Ada yang mau open mic juga mungkin mau sharing. Silakan yang mau bertanya. Boleh diketik kalau masih belum bisa open mic. Aku sambil mengingatkan ya untuk teman-teman karena ini abundant meditation di situ tuh juga berkaitan dengan relationship dengan diri sendiri, relationship dengan orang tua, relationship dengan ibu terutama dan sekitarnya di mana kita tidak ada lagi persaingan ataupun rasa iri hati. Nah, Grow Space juga ada ini iklan dikit ya pesanan dari si bos gitu. Terus juga ada webinar Relationship Journey yang mana kita sudah jalan 3 minggu. Kalau teman-teman masih ingin mengikuti webinar yang sebelumnya, bisa cek di pengumuman. Di situ ada linknya. Dan untuk sesi terakhir akan diadakan minggu depan di hari Sabtu tanggal 5. Nah, di situ kalian akan belajar banyak tentang relationship, terutama dengan diri sendiri dulu sih, gitu, sebelum kita ke orang lain. Jadi akan diajari banyak tentang komunikasi, diajari banyak tentang bagaimana kita, kalau memang sudah ada yang sudah menikah, bagaimana kita tetap mencintai pasangan kita dan gak toleh sana sini gitu. Jadi teman-teman bisa cek di pengumuman, di situ temanya banyak sesuai dengan segala umur menurutku dan lebih cepat lebih baik sih gitu. Terima kasih Filia. Mungkin kita bisa mulai sharing-sharing aja kali ya.
Kalau ada yang mau open mic dan sharing pengalaman meditasinya, silahkan. Silakan siapa duluan mau mulai sharing? Filia dulu deh sharing deh. gimana 21 Oh, hari. Aku Lancar 21 hari. Ada bolongnya, ada ada kelarnya. dong. Ada dong. Kan tadi aku udah bilang itu yang di bagian ibu itu aku mundur berapa Oh, hari itu. oh iya, iya. Oke, sama aku juga. Fristi It was silahkan. so hard. Mohon maaf Iya, aku potong 50. tadi. Fristi silahkan. Terima kasih. oke, aku bacain reportnya dulu ya, kan tugasnya report. Bikin reportnya, aku udah Oke. bikin soalnya. Jadi, yang tadi pertanyaannya pertama ini ya, nama sama asal ya. Apa ya? Aku sebenarnya harus bahasa Inggris kan, bahasa Indonesia aja kan ya. Bentar Kak, Iya, bahasa Indonesia aja. jawabannya apaan sih? Iya. Bentar. Oh ya ya udah. Eh, saya lagi ya udah. Aku Fristi Juliana dari Indonesia, dari Bandung, Indonesia, tapi sudah tinggal di Jepang sejak tahun 2017. Lalu hasilnya setelah melakukan challenge 21 harinya di Pak Chopra itu yang sangat terlihat adalah aku menjadi aware atau sadar terhadap subconscious programming yang ternyata nggak apa ya, selama ini aku nggak tahu itu ada di dalam diriku gitu, terutama tentang abundance. Jadi aku selalu beranggapan bahwa untuk mencapai sesuatu aku harus bekerja keras. Kalau aku nggak mendapatkan sesuatu itu berarti aku kurang keras kerjanya gitu. Jadi, em, tapi setelah melakukan eh, meditasinya di Pak Chokra dan juga challenge-challenge-nya, aku jadi lebih sadar bahwa aku tidak harus selalu seperti itu gitu. Aku tidak harus selalu usaha dengan keras sampai kayak gimana untuk mencapai sesuatu karena ada kalanya sesuatu itu bisa datang secara effortlessly gitu, secara gampang. Dan bentar aku baca lagi. Some mindset I need to change. Oke. Jadi aku sadar juga selain mindset tadi ada pula mindset-mindset yang lain yang terkait dengan abundance yang aku rasa aku harus ganti mindset tersebut, yaitu adalah terlalu banyak berandai-andai. Jadi seperti tadi yang dibilang Kak Velia, aku tuh kayak selalu kayak udah gak apa-apa. Sekarang rasanya nggak enak. Sekarang rasanya em, harus berjuang. Nanti nanti juga pasti akan enak setelah aku berhasil gitu. Jadi kayak apa ya, kayak berandai-andai seandainya aku berhasil atau enggak seandainya aku mendapatkan ini, seandainya mendapatkan itu, aku pasti lebih enak, lebih nyaman gitu. Padahal belum tentu juga seperti itu, kayak gitu. Dan aku sadar tindakan aku apa, bukan saat itu ya, mindset tersebut sepertinya dikendalikan lebih banyak oleh ego. Bukan dari diriku yang esensnya sendiri ya, tapi lebih dari egonya. Lalu setelah aku melakukan 21 hari itu, aku dapat banyak sekali wisdom atau kebijaksanaan yang aku dapat, terutama di bagian yang eh, unity ya, di bagian yang apa namanya bilang bahwa kita itu sebenarnya satu gitu. Karena kita berasal dari satu sumber. Karena kita berasal dari sejatinya kita berasal dari Tuhan gitu. Kita berasal dari satu satu sumber, oleh karena itu kita harus uh, berpikir bahwa orang lain adalah bagian dari diri kita juga. Jadi kita harus tulus ketika orang lain mencapai kesuksesan atau keberhasilan karena dia juga adalah bagian dari kita gitu. Jadi dia sukses, kita juga harus seneng gitu karena tadi itu kita berasal dari satu. Itu sangat membuka banget pikiranku sih, pikiranku. Terus aku ini lagi ya,
Aku mau cerita tentang beberapa challenge yang aku lakukan. Yang paling sulit adalah sama kayak Kak Velia, hari ke-12 itu yang bertanya kepada ibu tentang pain-nya dia apa ya? Pain, entar bacain. Abundance and intensity. Oh ini biggest pain and disappointment ya, sama keinginan, terus juga mimpi ibu kita apa gitu ya. Dan setelah aku mendengar jawaban, aku juga sama, hubungannya sangat sangat susah gitu ya dengan orang tua, nggak cuma ibu sebenarnya aku dengan orang tua. Jadi aku um, udah 2 tahun tidak bicara gitu, udah putus kontak dengan ibu ya. Kalau dengan bapak kayaknya udah 5 tahun lebih gitu. Dengan ibu itu aku udah 2 tahun nggak pernah udah putus kontak. Tapi udah aku udah dengan proses mediasi psikolog udah sampai 3 kali. Walaupun kelihatannya beliau itu masih kayak belum seperti yang aku inginkan istilahnya ya, masih itu. Tapi ternyata setelah aku coba ya, setelah aku coba hubungin dia pakai via WhatsApp, aku nggak nelpon sih, aku hubungin via WhatsApp. Ternyata tanggapannya tidak terlalu buruk seperti yang aku pikirkan. Jadi benar terlalu banyak asumsi dan terlalu banyak opini lah gitu. Tapi yang aku tangkap dia reaksi beliau itu pada saat pertama kali aku tanyakan uh, the biggest apa namanya disappointment terus the biggest pain itu dia reaksi pertamanya adalah lari. Jadi chatku tidak dibalas selama 2 hari dengan berbagai alasan lah pokoknya gitu. Jadi pertama dia alasannya kayak oh ya lagi ada apa sibuk terus didiemin aja nggak dibalas-balas. Tapi pada akhirnya sih dibalas gitu ya setelah 2 hari itu. Dan ternyata em, jawabannya tuh aku udah tahu persis seperti yang aku bayangkan gitu. Jadi ternyata aku tuh udah tahu apa yang ada di pikiran beliau seperti itu. Terus juga apa lagi ya yang paling ini ya challenge-nya. Unifying unity. Oh, sama yang eh bagian ini ya, meng-share cerita cerita tentang eh ini yang hari ke-19 yang this too shall pass gitu. Yang men-share tentang cerita seorang raja kalau nggak salah ya yang minta kata-kata yang terukir dalam cincin itu harus apa gitu ya kepada servannya gitu kan. Aku men-share cerita ini kepada suamiku dan ternyata tanggapannya sangat tidak seperti yang aku ekspektasikan gitu. Ya, gitu dah. Terus apalagi ya? Result. Lalu apakah aku menikmati proses 21 hari ini? Ya, sangat sangat menikmati sekali ya. Ternyata aku sangat seneng kalau misalkan ada orang-orang yang sama-sama mengerjakan sesuatu yang apa ya istilahnya bareng-bareng lah istilahnya. Mengerjakan sesuatu challenge bersama-sama itu bikin sangat semangat, sangat memotivasi. Karena biasanya ketika aku melakukan challenge-challenge seperti kayak 28 harinya The Magic atau apa itu aku selalu gagal di tengah-tengah. Tapi ketika melakukannya bersama teman-teman itu aku lolos maksudnya bisa juga sampai ke hari 21 walaupun um, ya challenge-nya lumayan juga gitu, lumayan mengulik mengulik diri dan lumayan berat sih gitu. Lalu apalagi ya? Oh yang what I'm doing in life kalau sekarang aku bekerja sebagai Overseas Business Division Manager. Ya, ini profesionalnya aja, tapi kayak intinya aku sekarang bekerja di IT dan mengelola satu departemen overseas di salah satu perusahaan di Osaka, di Jepang. Lalu project eh, apa ya next? Oh, apa yang bisa aku offer? Sebenarnya yang bisa aku offer kalau di profesional tentunya aku bisa offer kemampuanku di
bidang istilahnya knowledge-ku di bidang profesional gitu ya. Tapi kalau yang lain itu aku sebenarnya sangat suka uh, sharing ya. Aku sangat suka sharing. Jadi aku tuh next project-nya tuh aku pengen kayak bikin tentunya aku sangat suka sharing, makanya aku lumayan suka uh, konten juga di sosial mediaku. Jadi aku pengen konsisten konten, terus juga aku pengen courses terutama di pengembangan diri, dan sekarang aku lagi ngambil sertifikasi LOA practitioner gitu. Jadi lagi ngambil Law of Attraction Practitioner Certification dari Joe Vitale Foundation di Amerika. Terus juga aku lagi pengen ambil sertifikasi life coach dan juga lanjut memperkuat apa namanya knowledge-ku di bidang produk manajemen ya terutama. Lalu kepengennya sih lebih banyak dapat kesempatan untuk sharing, untuk berbicara di depannya. Aku sangat suka public speaking soalnya gitu ya. Dan semoga tahun amin. Ini mimpi ya. Tapi aku udah mulai lihat-lihat bisa bicara di TEDx Japan di entah itu di Osaka atau di Tokyo gitu. Udah deh, itu aja. Itu aja dari aku. Terima kasih kamu. Wow, keren banget, Visti. Oh my God. Aku ikut berharap ya semoga tercapai next project-nya kamu bicara di TEDx Japan. Oh my God, it's so good. Dan aku Amin. juga senang deh ngedenger ininya, journey-nya. So, eh apa ya, yang udah kita jalanin ini tuh bermanfaat gitu, membuka pikiran-pikiran baru gitu. I'm so happy to hear that. Dan mudah-mudahan journey-nya berlanjut terus, masih terus bisa mempelajari hal-hal baru dan berkembang lagi ke depannya. Sip. Ada yang mau sharing lagi kah? Tadi Fajril mau bicara apa? Maaf terpotong. Nggak menanggapi aja, mengamini doanya. Oke, silakan. Oh, amin. Iya, oke, amin. Ada yang mau share lagi? Elisa, kayaknya aku ngeliat juga udah done sampai last days. How do you do, Elisa? Lagi bisa open mic kah atau mau mengetik? Belum lagi kali. Mbak Wulan kali mau share. Gimana Mbak? Kamu rasanya selama menjadi... Mbak Wulannya menghilang. Oke. Hai Mbak Wulan. Halo, sorry, hang. Tadi aku out bentar. Oke. Aku sebenarnya banyak yang belum aku isi. Karena jujur beberapa sulit sekali untuk dilakuin. Tapi aku coba bikin report kayak Kristi ya. Oke, namaku Wulan. Aku berasal dari Malang, Jawa Timur. Tapi 5 bulan terakhir aku tinggal di Jakarta. Kemudian yang aku rasakan, itu pertanyaannya apa aja sih mesti buka itu ya buatnya. Ya, aku mencoba untuk melakukan tugas-tugasnya meditasi. Eh, Biasanya aku gini, dibaca dulu, terus aku baru mulai meditasi, terus baru aku mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, untuk meditasinya sendiri, aku merasa tenang setelah mengikuti meditasi tersebut dan menaikkan level gratitude. Jelas, itu kadang sampai aku nangis-nangis sendiri. Bukan apa-apa, karena aku merasa bersyukur aja, kayak aku ini siapa sih? Kok sebegitu baiknya ya eh, Tuhan memberikan semuanya kepadaku gitu loh. Maksudnya kan di sini kan mereka pakai itunya higher being ya, tapi kan aku eh, kayak gitu maksudnya Tuhan selalu bersamaku. Dan saat aku meditasi, tentunya juga ada doa-doa juga yang aku panjatkan. Ya, mungkin itu rada berbeda ya. Hmm. Kemudian yang paling aku suka itu parable-nya This Too Shall Pass karena
kita kadang lupa saat di atas, tapi kayak selalu bersedih ketika kita ada di bawah gitu loh. Iya. Nah, This Too Shall Pass itu kan dia membahas dua-duanya. Kamu senang itu bakalan berlalu, jadi ya udah biasa aja, jangan terlalu excited. Bukannya kita nggak boleh menikmati kebahagiaan kita, boleh gitu. Cuma ingat-ingat aja ini bakalan berlalu. Itu tuh ngajarin banget ke aku saat aku merasa senang dan bahagia. Aku sayang-sayang banget perasaan itu. Aku eman-eman gitu loh kalau orang Jawa bilang tuh. Aku sayang-sayang banget. Aku merasa sangat bahagia. Aku merasa sangat bahagia sekali hari ini. Gitu. Jadi perasaan itu tuh aku sayang-sayang gitu. Begitu pula saat aku sedih, aku juga cepet-cepet cari cara supaya cepet-cepet keluar dari kesedihanku. Jadi tidak berlarut-larut. Itu banyak cara ya, maksudnya kita bisa jalan-jalan, cerita ke pasangan, atau cerita ke teman-teman di Discord ini, terutama aku berterima kasih banget dengan mereka. Hmm, Kemudian kontribusi apa yang bisa aku berikan? Aku merasa di tempat ini, bahkan di Discord ini, itu adalah lahanku untuk melayani orang lain gitu loh. Aku bisa berbagi apa yang aku miliki ke orang lain. Aku bisa membagikan cinta kasihku, aku bisa mendengarkan curhatan mereka, aku bisa paling tidak memberikan sudut pandangku dari setiap permasalahan yang mereka hadapi jika mereka mempercayaiku untuk sharing permasalahannya denganku. Kemudian di sini banyak phrase-phrase yang buatku tuh sangat-sangat luar biasa ya, maksudnya yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, bahkan kayak every moment of every day I live my life abundantly. Terus ada everything I desire is within me. Hal-hal seperti itu tuh kayak ya, oh ternyata kita tuh sebenarnya sudah berada di state itu loh, state abundance gitu. Kita itu sebenarnya nggak perlu loh cari jauh-jauh keluar tanah. Nggak perlu loh kita tuh terlalu bersusah payah. Udah kita nikmati apa yang kita punya sekarang. Kita syukuri sambil kita tetap berusaha sebaik-baiknya untuk menjadi diri kita yang lebih baik dari sebelumnya. Itu sih. Kemudian yang paling susah yang ada, yang 12 aku nggak kerjakan ya karena beneran susah tuh. Aku sama ibu tuh jarang komunikasi, mohon maaf. Hmm. Kemudian yang day 20 aku share juga ke salah satu teman dan dia responnya menurut aku dia sangat-sangat senang gitu dan memutuskan untuk ikut mulai dari hari ini. Jadi aku share yang ke-20 ke Virago dan kalau memang apa ya, mudah-mudahan ini juga bisa membantu Virago nanti ke depannya untuk bisa belajar bersama-sama, terus merasakan hal yang sama, especially about abundance gitu. Itu sih Julia yang aku rasain. Oke, that is so good. Berarti ini Mbak Wulan menjalankan challenge-nya ini ada yang apa ya? Ada yang bring happiness, tapi ada juga yang kayak ngebuka, oh ketahuan nih obstacle aku ternyata di mana gitu ya. Betul. Wow. Ada hal-hal yang belum bisa aku gali. Aku nggak mau bilang tidak bisa ya. Masih belum bisa aku gali ke dalam banget tuh, masih belum bisa. Kayak tugas nomor 15. Kayak pattern ya, memahami pattern dari ibu, apakah aku juga memilikinya. Waduh, itu tuh aku kayak yang, aduh apa iya ya. Tapi ternyata iya, aku copycat-nya ibu gitu. Padahal aku tidak sedekat itu hubungannya. Tapi ternyata aku masih nilai-nilai yang itu tuh masih aku anut gitu. Dan aku merasa kayak ketampar gitu loh. Iya, ini aku juga jadi pengen share sedikit ya. Sebenarnya
challenge yang kita lakukan dalam 3 minggu terakhir ini adalah kali kedua aku mengikuti challenge yang sama gitu. Jadi sebelumnya aku pertama kali challenge ini tahun 2019. Dan itu juga nyangkutnya sama di day 12. Dan itu aku tidak melakukan challenge day 12 yang menghubungi ibu itu. So, apa yang aku lakukan untuk substitute itu adalah aku menulis surat gitu. Jadi sepertinya aku sedang berkomunikasi dengan ibuku lewat surat itu dan ternyata aku juga mendapatkan jawaban gitu. Pada titik itu aku ngerasa itu cukup gitu. Dan aku ya sudahlah, aku baru sanggupnya sampai sini gitu. So, aku berusaha memaafkan diriku saat itu. Oh ya sudah, aku memaafkan kamu yang kemampuan emosionalnya masih terbatas pada saat itu dan ya sudah, kita berangkat dari titik ini aja gitu. Dan ternyata sekarang tahun 2022 ya, 3 tahun kemudian obstacle-ku masih sama di situ lagi karena memang tidak ada, aku tidak mengusahakan perbaikan saat itu gitu. Tapi saat ini ada entahlah ya beberapa hal yang membuatku memutuskan ya udah deh dicoba aja deh gitu. Ini juga kayak menjadi sebuah katalis dan tendangan buat aku nih, kalau nggak sekarang terus kapan gitu. Well anyway, aku berharap nanti kita nih yang juga nyangkut di D12, mudahan someday kita bisa menemukan caranya bagaimana untuk melakukan ini dengan lebih mudah gitu ya. Dengan lebih legowo, ketemu urut kosnya apa dan ngebenerinnya ntar gimana. Tuh. Amin gitu deh. Pas bikin surat day 15 itu juga luar biasa, yes betul. Ya ini kayak 21 hari diobok-obok, memang betul. Ada hari yang mudah, ada hari yang sesak gitu. Oke, ada lagi kah yang mau sharing ini? Nggak mesti harus sudah selesai loh ya. Kalaupun belum juga nggak apa-apa. Hai Arisha. Oke, mau Aku share. kira tadi aku udah pencet mic, ternyata nggak kepencet jadinya loh. Oke. Sekarang Mario. Eh, 21 hari tuh kayaknya ini, aku tuh belakangan tuh not into spiritual banget karena apa ya, kalau di agamaku tuh kan ada kayak saat teduh gitu, jadi ada subuh gitu, tapi menurutku karena nggak ada batas waktunya kali ya, jadi kayak, nggak konsisten jadinya. Tapi karena sekarang ada dan dilakukan bareng-bareng dan cuma 21 hari, it feels like, oh cuma 21 hari, it feels light gitu. Jadi, aku ngerasa, oh mumpung ada momennya dan ada temennya, aku, ikutan gitu. Habis itu setelah dengar tadi sharing-sharing-nya kok emang like minded people ya, maksudnya aku pun juga bukan orang yang dekat sama ibuku dan itu juga kayak task yang agak susah dan honestly masih aku cuman tulis asumsiku dan maybe mungkin di masa yang akan datang kalau momennya ada kali ya, baru aku akan tanya ulang gitu. Karena ini sesuatu yang kayak tugas yang bolong gitu loh, kayak, maybe padahal aku satu rumah dan it's actually segampang itu, tapi menurutku bukan bukan hubungan yang buruk, bukan hubungan yang baik juga, tapi emang beda frekuensi aja gitu loh. Aku sama mamaku nggak bisa, apa yang aku omongin dia nggak bener-bener paham, apa yang diomongin aku nggak bener-bener paham gitu. Terus, sisanya sama aku kayaknya di hari ke-20 apa 21 gitu, kayak, yang love people itu loh, aku kayak, I don't think I love people. It's it's like, it's hard for me to love ada momen di mana aku love people so much, ada tahun-tahun di mana aku love people and people love me back. Karena beda ini ya, beda kota gitu. Jadi ada kota di mana yang aku sukai, di mana orang-orangnya like-minded people yang mirip-mirip, pemikirannya, di situ aku bisa
apa ya, bersinkronis gitu loh sama mereka. And I got their energy and they got my energy. Tapi sekarang I don't feel like I have any friend yang nyambung. I try to apa ya, untuk masuk ke komunitas gitu-gitu. Tapi nggak nyambung aja gitu. Aku nggak tahu kenapa, apa belum menemukan. Maybe I should try harder. Maybe ya baik. Tapi ya ya bersyukur sama Grow Space juga pada saat aku sebelum menggabung Grow Space juga aku kayak eh apa ya? Aku gabung kemana ya gitu. Terus setelah lihat story Bang Joni terus gabung terus oke lah at least I have my online community gitu. Once in a while aku muncul kadang enggak gitu-gitu. Tapi sisanya ya itu sih aku merasa kenapa awalnya aku mau ikut 21 juga karena aku waktu itu one day aku lihat my boss itu dia kayak attract abundance juga jadi every time dia masuk ke tempat kerja itu tiba-tiba banyak klien kayak gitu-gitu loh. Gue kayak I think I should do it more gitu. I should make it like kebiasaan ya, nggak cuma berhenti di 21 hari, mungkin kayak yang Fristi mau mulai apalagi gitu. Jadi kan ada kayak tujuannya gitu loh. Setiap berapa hari ada abundance atau mungkin aku lihat webnya kayaknya ada tentang health juga dan lain-lain gitu. I think I wanna make it a habit gitu untuk kedepannya kayak gitu sih. Yes, yes, yes. Thank you sudah sharing. Aku senang dengarnya. Like, ternyata perjalanan orang itu bisa berangkat dari titik berbeda-beda dan berujung di tempat yang berbeda-beda pula gitu. Tapi, do you feel like this journey helps you achieve something atau feel something, find something, Elisa? Ini kalau dulu aku into spiritual, ada momen into aku spiritual, itu kayak ada momen aku diuji gitu. Jadi kayak ketika I'm not into spiritual, my life like flat gitu, nggak ada yang mengetes aku, nggak ada yang jadi kayak nggak naik level gitu. Tapi begitu I'm into spiritual again, itu kayak eh mulai ada tesnya lagi gitu. Mulai kayak kakakku menghubungi lagi, aku nggak terlalu dekat sama kakakku. Eh, mulai dia kontak lagi, terus rumah yang aku jual actually mulai ada yang nawar-nawar lagi. I'm like, eh sepertinya aku harus melakukan. Terus sama ada yang day berapa sih yang kamu tunda-tunda gitu-gitu. Itu karena aku kebanyakan berpikir ternyata terlalu banyak berencana dan akhirnya nggak ngerjain. Padahal it's like simple, sangat-sangat sederhana gitu. Tapi mulai aku tulis dan aku coret satu-satu itu harus segera dikerjakan kayak gitu-gitu. Karena kalau kebanyakan bikin plan tuh nggak jalan-jalan gitu. Jadi tapi karena saking banyak, I need to start over sih. Maksudnya one by one gitu. Ya, aku senang deh ngedengarnya. Like, I hope things are going well for you from this point onward. Ya, terus Thank you, Kak itu Feeling ya, juga yang bikin. apa namanya? Kalau Lisa mencari komunitas, like I feel like you are in the right place right now. Ini kita lagi di sini tuh semangatnya kan sama-sama belajar ya, somehow suka maju ini. Vibe-nya itu I Ya don't pasti know sendiri. why. Tapi itu kayak it supports others very much. Jadi kalau kalau berkenan silahkanlah nongkrong di sini ngobrol-ngobrol sama kita. Banyak banget yang bisa di-sharing dan sebenarnya I don't know the spirituality in this group is like up high this few months gitu. Kalau emang kamu tertarik dengan itu, there are a lot of people to talk with gitu. Oke, thank you, Main-main Kavia. aja di sini. Gitu. Oke. Thank you ya sudah sharing. Ada lagi kah yang mau sharing di sini? I see. Tania mungkin mau sharing atau ada yang mau disampaikan? Saya aku melihat namanya Tania di grup abundance. Halo Kak Filia. Iya, hai. Oh, lagi sama anak ya? Iya, kedengeran ya suara. It's okay, it's okay.
Iya, yang mau aku sharing adalah aku belum selesai ya, Kak. Ya nggak apa-apa. Ini Iya, kan personal journey ya, mengenal diri betul betul. sendiri. So, pace-nya silahkan Dan diatur gitu. sekarang berhenti di day 12. Memang itu ya kayaknya. Padahal kalau We are all like-minded people gitu loh, kok bisa. Iya aduh, nih, aku jadi padahal kayak kalau penasaran nih gitu. kalau dipikir-pikir, aku berpikir bahwa hubunganku sama mama tuh ya nggak jelek, tapi ya nggak terlalu deket juga memang. Dan sebetulnya apa ya? Aku juga bingung kenapa apa yang menghalangi gitu. Padahal ya sebetulnya my mom is not my mom is okay gitu. Maksudnya menurut jawab gitu, nggak yang gimana bukan. Apa ya? Tapi aku merasa apa ya? Karena memang tidak pernah membicarakan soal hal-hal spiritual dengan my mom gitu kan, nggak pernah deep talk gitu. Aku merasa nggak pernah deep talk lah sama beliau. Jadi aku merasa apa ya tanggapannya gitu. Nanya di macem-macem, kamu lagi ngapain? Maksudnya kenapa nanya begitu ya? Maksudnya aku cuman kayaknya itu sih yang membuat aku agak terhambat itu aja. Padahal ya sebetulnya itu kan harusnya udah jadi momen ya, udah jadi momen aku malah uh, ya talk to her and have a deep conversation gitu kan. Ya itu sih, cuman masih merasa masih merasa agak berat. Itu aja. Oke, oke. Well, ini unik ya. Kenapa Day 12 ini dan ibu ini kok sangat-sangat menjadi beban? Like, aku jadi penasaran, like, what's so special about our relationship with mom yang sampai ini bisa mempengaruhi mindset kita dan bisa menjadi either hambatan atau pelicin untuk mendapatkan abundance gitu. Ini aku perlu cari tahu juga. Oke, akan aku catat, mungkin bisa menjadi topik bahasan selanjutnya. Thank you sudah saya sharing Tania, dan mudahan personal journey-nya masih bisa berlanjut lagi. Oh, Iya Kak. yes, yes. Thank you, thank you. Ini kok tetap berusaha untuk melanjutkan. Sip, sip. Ada lagi yang mau sharing? Atau aku ini malam ini karena sudah ada recapnya, kita sudah sharing dan segala macam. Aku pengen kayak pengukuhan gitu. Aku sendiri belum nulis day 21 done. Okay, I'm gonna do it now. Let me type day 21 done. There you go, I post myself. Okay. Ini juga aku sebenarnya hanya menyampaikan aja ya, hari per hari aku post tasnya di situ. Apa aja yang harus dilakukan hari itu, meditasinya apa gitu. Awalnya aku pikir ya udah sih cuman share doang, tinggal kayak forward gitu. Tapi ternyata hanya dengan itu aja ya, aku tuh harus tercipta sebuah pola baru disiplin. Setiap hari by jam 9 aku udah harus post itu task gitu, karena aku menjadi ada sebuah rasa tanggung jawab gitu. Kalau aku tidak ngepost di saat tidak on time ngepostnya, orang lain nanti ngerjain tugasnya juga bakal mundur-mundur juga gitu. Jadi aku tuh bertanggung jawab atas keberlangsungan grup stream ini gitu, energi dalam grup gitu. Jadi ternyata juga wah, PR tersendiri juga ya gitu. Dan itu dengan membuat
grup sendiri itu jadinya berasa kayak aku tuh bertanggung jawab juga atas sedikit banyak tentang kesuksesan orang lain dalam meraih abundance ini gitu. Aku nggak boleh jadi penghalangnya mereka. Aku harus kasih ilmu gitu. Aku harus kasih saat yang tepat dan nggak boleh mengambil hak orang dengan memberikan tasnya itu di saat yang terlambat gitu. Oke, ini aku harus konsisten gitu. Tapi terasa sih jadinya manfaatnya gitu. Jadi aku kayak punya pola harian dalam hari itu. Oke, paginya aku akan meditasi dari bahan yang hari sebelumnya, terus by jam 9 pokoknya aku udah ngerapiin tas untuk hari itu, jangan sampai ada typonya. Nanti videonya aku cek dulu ada cacat audio apa enggak gitu-gitu, dan by jam 9 udah langsung present gitu. Dan bersyukur selama dari 21 hari aku ada 1 hari sih yang terlambat, but that's it gitu. Sisanya kurlep lah jam 9 gitu. Hari yang terlambat itu apa ya, kayak aku have task, aku harus ke bandara untuk menjemput mamah mertua, but that's it. Sisanya I feel like I accomplished something dengan hal sesederhana posting tepat waktu jam 9 aja bisa ngaruh di hidupku segitunya gitu, kayak boosting banget gitu. Anyway, oke. Thank you semuanya ya yang udah sharing hari ini. Aku seneng banget ngedengernya. Dan mudahan ke depannya juga kita bisa berjourney lebih lanjut. Kalau masih ada yang punya pertanyaan, boleh sekali bertanya, mau DM atau mau di channel spiritual, atau via apapun lah, silahkan. Mau ngajak ngobrol juga boleh gitu. Dan mudahan kita ketemu lagi di challenge selanjutnya. Dan bulan depan aku pengen bahas itu bukunya Deepak Chopra yang masih ada kaitannya dengan abundance, tapi tidak melulu tentang challenge kita ini. Jadi abundance secara mulai dari general sampai ke akar-akarnya, gimana caranya mencapainya. Oke. Terima kasih sudah hadir dan sudah